Halo guys, welcome to Pursuing Passion Podcast. Pursuing Passion Podcast merupakan konten kolaborasi antara 1% dengan Purwadika, salah satu pionir lembaga pendidikan Indonesia yang berfokus di bidang teknologi digital. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan termotivasi agar tidak menyerah dalam mengejar passion yang kamu miliki. Episode lainnya dapat kamu lihat di playlist Pursuing Passion Podcast hanya di YouTube channel 1% Podcast. Enjoy the podcast! Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan gue Evan dari 1%. Dan kali ini selamat datang buat teman-teman ya di podcast Pursuing Passion ya dari 1% dan juga Purwadika. Dan kita sekarang udah ada di season 2 guys. Gitu ya. Dan kita sekarang kemarin-kemarin sih kita udah bahas banyak soal shifting karir. Dan sekarang juga kita bakal bahas banyak juga tentang itu. Terutama ini buat teman-teman yang tadi aku sempat ngobrol, sekarang di sebelah aku ada Kak Dita. Halo Kak Dita. Halo Kak. Dan tadi aku sempat ngobrol-ngobrol bahwa dulu tuh Kak Dita sempat di HR dan sekarang tuh jadi pindah ke UI UX gitu ya. Dan sekarang udah hampir 2 tahun sejak terakhir belajar di Purwadika. Oke, mungkin boleh perkenalan diri dan ceritain dong soal sejarahnya gitu. Mungkin sejak fresh grade kali ya. Kan dari teknik industri, HR langsung ke apa tadi UI UX. Oke, semuanya perkenalkan namaku Dita sebagai product designer di Octopus Indonesia. Oke, jadi tuh jadi UI UX itu turning point itu waktu pandemi sih. Kan waktu itu 2021 ya pandeminya itu pada lagi naik-naiknya banget kan. Terus aku mikir kayaknya waktu jadi HR itu aku ngerasa stagnan aja. Jadi aku ngerasa kayak butuh adding value gitu buat upgrade skill gitu. Nah pada saat itu juga waktu pandemi kan banyak perusahaan yang kena dampaknya, termasuk perusahaanku juga. Nah aku tuh ngerasa pengen cari karir yang bisa sustain, terus bisa apa ya jangka hidupnya panjang. Apa sih? Ya, jadi intinya karir yang lagi growing lah ya, yang sampai nanti mungkin ibaratnya bakal tetap ada terus dan mungkin demand-nya bertambah bukan hanya ada terus ya. Nah ya, terus ternyata setelah aku gali, ternyata nih bidangnya itu tuh lagi survive banget sih waktu pandemi, lagi naik-naik banget kan. Banyak produk digital baru yang muncul waktu pada saat pandemi. Yes, betul. Terus aku pikirnya ini apa nih? Aku pengen deh contribute di bidang itu. Terus aku cari tahu ternyata ada yang namanya digital marketing, UI UX, terus data scientist dan sebagainya. Termasuk yang developer juga kan ada. Okay. Nah, tapi kan aku sempat di waktu kuliah juga pernah belajar coding dan aku nggak suka banget, jadi aku kayak skip bagian itu. Jadi aku nggak tertarik ke developmentnya sih. Nah, berarti di teknik industri udah belajar coding, HR dan lain sebagainya. Cuman betul. Ke codingnya belum tertarik. Terus lanjut. Tapi coding basic ya kayak coding JavaScript gitu. Nah terus abis itu aku di HR kan banyak berhubungan sama data, otomatis aku kayak ngerasa apakah aku detailin aja kali ya si data ini, maksudnya apa sih yang bisa dipelajari lebih lanjut gitu terkait data scientist kali ya, aku tertarik. Nah aku sebelum di Purwadika aku coba explore sendiri sih, kayak kan banyak tuh resource yang gratis-gratisan, terutama di YouTube kan ada yang belajar sampai 3 jam tentang introduction data scientist atau apapun itu. Nah aku coba belajar sendiri gitu kan. Nah selama aku cari di YouTube belajar tentang data scientist 3 jam itu, gak nyampe sejam aku ketiduran. Aku kayak bosan dan gak paham sama sekali. Kayaknya aku gak enjoy deh kalau misalnya aku belajar lebih lanjut tentang data scientist. Terus apa nih yang lebih berkaitan dengan IT juga.
Terus ternyata ada UI UX nih namanya. Terus aku cari tahu nih UI UX itu apa. Nah, terus aku cari juga dengan metode yang sama kayak data science tadi. Aku coba cari free research, belajar. Itu durasinya sama juga sih 3 jam juga. 3 jam yang tutorial dari nol gitu ya. Iya itu yang introduction banget. Nah, ternyata aku enjoy banget sampai akhir sih aku nontonnya. Terus aku ngerti dan aku tertarik lebih dalam lagi belajar UI UX kayak gitu sih. Untuk cari ketertarikan aku di bidang IT. Oke, kalau misalnya sekarang kan udah jatuhnya kerja di bidang UI UX. Sama nih kayak yang dipelajari di Purwadika. Itu UI UX kan sebenarnya juga luas. Cemio, correct me if I'm wrong ya. Yeah. UI UX tuh kayaknya tuh banyak gitu, ada designer, ada bahkan ada UI designer, ada UX designer, ada UI UX. Itu sekarang posisinya di mana dan ngapain sih gitu? Oke, aku sendiri tuh aku awalnya UI UX terus diganti jadi product designer. Nah, sebetulnya kalau secara definisi tuh atau secara scope kerja itu sama aja, cuman product designer tuh lebih detail lagi. Kita tuh gak cuman memperhatikan user requirement atau user needs aja, tapi kita harus merhatiin bisnis perspektifnya. Terus kita juga harus ngegali requirement dari stakeholder, internal stakeholder kita juga. Nah itu tuh lebih kompleks banget sih dijalaninnya gitu. Sebenarnya aku masih ya anggap aku nggak ngerti sama sekali sih ya. Tapi product designer tuh boleh dikasih tahu nggak sih itu tuh kerjanya apa dan bedanya sama UI UX, UX designer, UI designer tuh apa sih? Oke, kalau secara definisi UI sama UX tuh berbeda. Kalau UI itu lebih fokusnya ke visualnya kan tampilannya. Kalau UX tuh lebih fokusnya ke experience user ketika memakai produk itu. Nah, pekerjaannya apa? Kalau misalnya title-nya UI UX berarti dia keduanya dong fokusnya. Secara tampilan sama pengalamannya juga. Nah, kalau aku pribadi aku tuh pasti selalu dimulai dari research dulu untuk kalau misalnya mau ada fitur baru atau mau revamp atau ya pokoknya intinya kalau mau ada sesuatu yang berubah di aplikasi itu aku harus riset dulu. Nah di riset terus aku juga harus riset tuh berarti ngobrol sama user sama kuantitatif juga berarti? Iya kualitatif tergantung tujuannya apa. Kalau misalnya risetnya tentang user experience berarti kan aku harus interview usernya langsung. Kalau misalnya terkait dengan fitur baru, aku harus menggali lebih lanjut ke internal stakeholder, terus perspektif bisnisnya kayak gimana. Dan itu tuh kayak tergantung sama researchnya mau apa sih sebetulnya. Tapi secara garis besar kita juga harus risetnya secara kualitatif, kuantitatif itu perlu juga sih di dalam riset itu. Berarti pertama riset, kualitatif, kuantitatif. Kualitatif itu di dalam proses risetnya. Terus lihat data di internal perusahaan termasuk juga keinginan, ya mungkin keinginan dari stakeholder dari atas juga. Iya. Itu yang pertama dilakuin. Terus abis riset ngapain tuh? Nah abis riset itu kita melakukan wireframing. Jadi sebelum itu kayak kita harus mengkomunikasikan hasil riset tuh apa sih yang udah kita temukan, pain points-nya apa, terus apa yang mau kita solusikan nih dari hasil riset yang udah kita lakukan. Nah misalnya nih dari secara tim produk nih kita udah tahu nih atau mungkin kita udah komunikasiin ke stakeholder atau ya pokoknya stakeholder yang berkaitan dengan riset itu. Ya CPO atau CEO ya biasanya. Ya bisa ke BOD, bisa ke divisi lain. Nah terus kita udah tahu nih mana yang mau kita solusikan gitu. Ya udah kita bikin wireframe-nya. Wireframe itu kayak sketching gitu-gitulah, kayak lo-fi-nya gitu. Nah, setelah wireframe design itu kita biasanya kalau aku sih nge-UT itu usability testing yang dimana aku coba dari wireframe ini yang udah dibuat kira-kira ngobrol ke user sambil mereka nyoba. Iya, sambil mereka nyoba juga. Ya udah kita minta feedbacknya apa yang masih kurang, terus kalau misalkan udah oke, kita masuk ke tahap desain yang benar-benar kayak udah tampilannya gitu kan. Nah di desain ini apa yang dilakuin? Tadi kan ada UI designer, ada juga UX designer. Kalau product designer itu desainnya ngapain?
Desainnya sama aja sebenarnya. Oh, jadi dua-duanya, Iya. UI design sama UX design juga. Iya, melakukan kedua hal itu. Oke, Menjalani I see. keduanya. Karena tergantung perusahaannya juga sih. Kalau misalnya dia, biasanya kalau grup yang tim yang udah besar tuh ada scope-scope-nya sendiri gitu. Tapi kebetulan kalau di aku end to end proses. Oh, I see. Abis desain ada lagi kah? Habis desain kita bikin prototipe-nya nih, buat nanti kan dikomunikasikan lagi ke si stakeholder-nya lagi tuh, atau ke user, atau kita melakukan UT lagi gitu. Nah dari hi-fi ini kita komunikasikan apakah udah oke apa belum. Ya udah, kita kalau misalkan dari sisi kita udah oke, kita lanjut ke tahap development, hand off ke I see. developer gitu. Kalau development berarti tinggal ngontrol aja ya. Akunya. Ibaratnya yang ngedevelop berarti udah bukan dari Dita lagi dong, ya kan? Tim IT. Tim IT. Udah dimasuk ke mereka. Tapi kalau udah ke tim IT tuh ngapain lagi tuh? Kan udah tadi udah sampai desain, udah beres prototype. Nih tolong kerjain. Habis itu ngapain? Nah habis itu biasanya aku koordinasi sama QA Quality Assurance yang testingin si hasil desainnya. Nah biasanya aku ngecek apakah desainnya udah sesuai apa belum sama yang aku buat. Kayak misalnya roadmap-nya, pokoknya detail-detail desainnya deh di situ. Terus aku cek apakah udah sesuai apa enggak. Nah dari situ kalau misalnya masih belum sesuai, aku biasanya kasih feedback gitu langsung ke developernya gitu. Oke. Berarti sebenarnya aku jarang sih ya ngedenger ada posisi product designer. Yang aku tahu banyak tuh kan product manager ya. Tapi mungkin ini buat temen-temen kalau misalnya udah tahu product manager, terus di sini ada product designer, bisa dibilang gabungan antara UI UX sama product manager nggak sih? Itu tuh bahkan sama UX researcher juga. Bisa dibilang jadi memang kalau UX researcher berarti fokusnya ke bagian risetnya aja kan. Nah dari hasil riset yang dilakukan UX researcher itu, kalau ada product designer ya udah berarti hasilnya diserahin ke product designer. Nah kalau pertanyaannya bedanya product manager sama product designer itu apa? Scope-nya product manager tuh lebih ke mengkomunikasikan antara product designer ke tim IT. Jadi dia jadi kayak jembatannya gitu loh. Si product manager ini. Nah cuman product manager ini yang kayak ngatur timelinenya juga, kayak bikin PRD itu product requirement development buat tim IT. Jadi setelah aku desain, dibuatlah PRD dokumen sama si product manager buat berarti dikasih ada juga product manager di ada. oke. Ada juga. I see. Berarti bisa dibilang ya ada beririsannya UI UX sama dari segi produk, tapi kebetulan kalau di kantor Dita itu ada product manajernya juga yang dia ngeset deadline dan lain sebagainya. Betul. Oh, I see. Ya, tapi sebenarnya kalau ngomongin job desk, kayaknya di beberapa company ada yang beda juga kan. Ada yang nentuin timeline, project manager dan lain sebagainya. Tapi tantangan di kerjaannya itu apa sih? Kan bisa dibilang meskipun teknik industri sebenarnya nggak nggak kalau istilahnya nggak dalam tanda kutip murtad banget lah dari teknik industri kan. Masih ada project manajemennya dan lain sebagainya gitu. Tantangannya apa sih ketika masuk ke dunia baru ini, especially di tech gitu ya? Oke, tantangannya itu waktu awal-awal banget belajar UI UX tuh aku sangat overthinking terhadap tools yang aku bakal kerjain, which is tools design kan. Karena aku sama sekali gak ada pengalaman di situ juga kan. Kayak dari pokoknya ada banyak kan, mulai dari Figma dan lain sebagainya. Iya, nah gitu, untungnya waktu aku belajar UI UX ada Figma kan. Kalau misalnya gak ada Figma kayaknya aku bakal stres belajar AI sih. Figma tuh lebih simpel banget lah. Nah ternyata maksudnya dari aku belajar terus aku latihan ya ternyata alhamdulillah bisa gitu. I see. Tapi kan awalnya overthinking soal tools. Sebenarnya penting gak sih tools? Maksudnya ketika di kantor gitu, atau ya udah yang penting justru knowledge kitanya bukan toolsnya gitu. Oke. Itu kayak satu kesatuan sih kalau menurut aku ya. Jadi knowledge harus ada, toolsnya juga harus bisa. Karena pada akhirnya kan kita
hasil akhirnya adalah desain yang mau kita present kan ke developer dan yang mau dirilis ke user. Ya jadinya harus bisa keduanya. Harus ya. I see. Oke. Kalau misalnya kamu sendiri kan tadi dibilang ya 2020 akhir 2021 akhir. Ya. 2021 akhir itu belajar di Purwadika. Apa sih hal yang paling berharga gitu yang kamu coba pelajari terus akhirnya kayak oh ini ternyata berharga banget dan kepake banget sampai sekarang? Oke. Waktu itu kan sebenarnya kalau mau belajar sendiri kan bisa-bisa aja ya. Cuman kenapa aku butuh Purwadika itu karena supaya aku bisa diarahin gitu. Karena di sana tuh ada mentornya juga kan yang tiap minggu, aku kebetulan online sih. Jadi tiap minggu tuh ada jadwal online mentoring gitu. Ya udah aku kayak puas-puasin aja di situ, nanya sebanyak mungkin, terus explore sebanyak mungkin gitu. Jadi yang paling berharga itu yang mentoring itu sama waktu tugas akhir namanya project akhir itu. Kan ada case study, terus Purwadika juga menyediakan expertise yang benar-benar udah langsung kerja di UI UX. Jadi aku benar-benar oke sih sama Purwadika. Gitu. Oke. Gimana sih pas kalau kata orang sih banyak yang bilang ya ketika aku ngobrol sama orang tugas akhirnya Purwadika itu sangat ngebantu banget terutama feedbacknya. Boleh diceritain nggak tugasnya waktu itu tentang apa dan gimana sih feedbacknya? Nah sebenarnya yang lebih aku kayak thank you banget buat Purwadika itu karena selama belajar tuh nggak cuma teori tapi ada prakteknya juga. Jadi nggak cuma case untuk bikin prototipe tuh nggak cuma pas project akhir aja tapi pas menjalani proses pembelajaran tuh dikasih tugas juga dan tugasnya tuh bisa jadi prototype, jadi portofolio. Nah itu tuh kayak aku lulus di Purwadika tuh udah dapat 3 case study yang udah oke buat siap buat apply ke perusahaan gitu. Oke. Jadi kayak udah thank you banget sih Purwadika udah kayak ngarahin aku buat bikin case study terus jadiin portofolio juga gitu. Oke. Ada tips gak sih buat orang kalau misalnya pengen jadi ya ada di bidang UI UX mungkin di product designer kalau misalnya Dita juga boleh ngasih tips ke diri sendiri gitu kayak kalau ada yang bisa ditambahin gitu zaman dulu kira-kira apa sih tips dan trik anggap ada orang umurnya seumuran Dita 2 tahun lalu pengen masuk ke bidang UI UX dari nol. Tipsnya itu mungkin pastiin kalau misalnya kamu memang tertarik di bidang baru itu karena mungkin kamu kayak waktu itu kan aku kayak apakah aku kayak FOMO aja nih gara-gara pandemi terus aku jadinya tertarik ke bidang IT karena bidang itu lagi oke banget gitu. Ya harusnya ternyata enggak ya. Atau dari FOMO malah jadi seneng atau enggak. Jadi kayak aku banyak dialog sama diri sendiri gitu loh. Jadi kayak aku juga ngeles pros and cons-nya kalau misalnya aku shifting karir tuh kayak gimana. Karena kan menurutku jadi HR 2 tahun cukup banget buat lanjut ke jenjang karir selanjutnya gak sih harusnya? I see. Nah jadi aku juga harus ini juga sih kayak bentar Kak. Ke distract. Gak apa-apa. Balik lagi ke pertanyaan tadi. FOMO atau bukan? Jadi FOMO duluan terus seneng atau emang udah seneng dari awal? Terus tadi sempet sering ngobrol sama diri sendiri. Ya, jadi maksudnya kalau misalnya kamu karena FOMO takutnya kamu kecewa gitu loh. Kecewa? Kenapa kayak, kecewa? Aku pengen ngomong gini sih sebenarnya kayak kalau misalnya drivingnya karena kamunya gara-gara keadaan pengen karena IT itu keren atau apa ya harusnya gak ke situ maksudnya. Jadi kayak karena intuisi kamu tuh emang pengen belajar, pengen tahu. I see. Berarti motivasinya kalau bisa jangan eksternal doang gitu. Iya, tapi internal juga. Ada juga dari internal. Oke. Berarti ya sih itu tips yang pertama. Karena udah ngerasain juga kan di data scientist
pas belajar sendiri malah ketiduran, nggak ngerti juga dan lain sebagainya. Oke. Tips yang kedua apa? Ada nggak? Tips yang kedua, mungkin kamu kalau misalnya mau kan untuk kayak misalnya ngambil step buat belajar di Purwadika kan gak murah ya, tapi lumayan gitu harganya. Ya make sure kalau kamu tuh emang pengen belajar gitu di situ dan supaya outputnya lebih maksimal aja sih. Gitu. Oke, ada tips lagi buat teman-teman yang kira-kira pengen terjun ke product designer? Pokoknya mungkin lebih ke apa ya? Harus punya sense of design yang baik. Terus bisa komunikasiin karena kan kita sehari-harinya juga komunikasiin terkait desain yang mau kita buat ke yang tadi kita bahas tadi kan. Terus paham sama design thinking sih, karena design thinking itu basic buat kita buat mengerti tentang UI UX gitu. Oke. Aku baru dengar kata terakhir tadi sense of design, komunikasi. Kalau komunikasi tadi udah dijelasin sih, sama satu lagi design thinking. Design thinking. Boleh dijelasin gak sih 3 hal ini itu Dita dapatnya dari mana dan gimana biar bisa jago sih? Itu sangat praktikal, jadi emang semakin kamu berlatih semakin bisa sih. Jadi harus diasah terus. Oke. Tapi kayak how gitu. How do you exercise dengan terutama 3 hal itu? Atau boleh mulai satu-satu juga boleh sih. Oke. Karena mungkin aku udah langsung ke dunia kerja kali ya. Jadi kayak langsung praktik di situ. Yeah. Nah kalau sense of design itu aku tuh ini throwback lagi sih. Jadi sebelumnya tuh aku punya online shop. Oke, online dan shop. lumayan banget gitu tuh pada saat itu kayak thrift shop gitu. Nah terus aku kan otomatis bikin konten, desain konten gitu. Oke. Terus aku ngerasa di situ kayak ngelatih desain aku sih, pada saat itu aku ngerasanya ya. Oke. Jadi itu mungkin bisa diaplikasiin, misalnya kalau kamu bikin Instagram terus isinya latihan-latihan tentang visual desain, itu bisa terasa dari situ juga. I see. Berarti bikin kayak konten gitu. Kayak portofolio itu sebenarnya portofolio yang nggak sengaja yang dibentuk jauh sebelum ke Purwadika tadi. Mungkin buat teman-teman yang lain yang belum punya portfolio kayak gitu, berarti nanti dimaksimalkan di Purwadikanya atau bikin sendiri lagi. Atau beriringan juga bisa. Kalau misalnya yang kedua tadi komunikasi. Nah kalau komunikasi emang harus latihan juga sih. Misalnya kamu mau bikin suatu aplikasi yang dimana aplikasi itu kan yang dibuat pertama kali kan, maksudnya nggak tahu usernya gimana, behaviornya gimana, kamu bisa define yang mau kamu approach, terus bisa kamu cari di lingkungan sekitar kamu komunikasiin aja apa yang mau kamu gali gitu terkait aplikasi yang mau kamu buat pada saat itu gitu. Jadi kayak biar latihan buat case study juga kan, itu juga. Buat portofolio juga. Berarti kayak banyak ngobrol ke orang tentang porto yang udah kita bikin. Proses membuat portofolio. Oh, berarti justru bukan setelah bikin portofolio, tapi saat bikin porto. Proses desainnya. Kita justru harus banyak ngobrol, banyak present dan lain sebagainya. Iya. Gitu ya. Gali lebih dalam lagi. Yang terakhir tadi design thinking. Design thinking itu gimana tuh? Nah, design thinking tuh theoretical banget sih, tapi bisa di browsing di situ. Nah, itu tuh kayak tahapannya gitu, yang dimana nggak berurutan sih sebenarnya tahapan itu. Itu bisa ada empathize, define, terus ideate, prototype. Ya nggak sih? Aku lupa. Prototype atau desain gitu, aku juga lupa. Ya, kayak ada 5 lah itu. Nah, itu tuh kayak sama testing terakhir. Testing. Nah, itu tuh kayak kamu bisa lewat empathize dulu. Sebenarnya kebanyakan empathize dulu sih buat mencari tahu pain points-nya kan.
Misalkan dari empathize terus ke define, pas waktu tahapan define pain points-nya belum kelar, belum ada benang merahnya, kamu bisa balik lagi ke bagian empathize. Pokoknya itu tuh adalah 5 tahapan yang sebenarnya bakal terus dijalanin sama product designer UI UX dan segala macam sih buat ke situ gitu. Iya sih. Kayak basic banget gitu. Mungkin kalau aku boleh tambahin, intinya sih berpikir terstrukturnya itu sih. Jadi kayak itu harus dilatih. Ya of course dari belajar teori, tapi juga dengan sadar aja sih bahwa emang kerjaannya akan bolak-balik meskipun yang berbeda itu adalah problemsnya yang mau kita meskipun cenderung lebih dinamis mungkin dibandingkan beberapa pekerjaan lain, dan itu yang bikin Dita tadi lebih sepertinya lebih excited daripada pekerjaan yang HR yang mungkin cenderung lebih statis kali. Stagnan. Statis. Oke. Ya terakhir mungkin ada pesan-pesan nggak buat teman-teman di luar sana? Kalau tadi kan kayak pesan buat diri sendiri atau buat orang yang baru mulai, ini mungkin buat semua yang nonton siapapun itu, dari Dita ada pesan tertentu nggak? Oke, pesannya. Atau mungkin ada kesimpulan baru gitu yang bisa kita ambil dari perbincangan dari tadi? Oke, product designer tuh kan ada nih orang yang menganggap product design tuh hanya desain atau geser-geser pixel lah ya bilangnya, istilahnya gitu. Oke. Tukang geser-geser pixel. Tapi kita tuh lebih jauh dari itu. Maksudnya product designer tuh bisa menjadi salah satu strategi bisnis di perusahaan gitu. Dan karena kalau misalnya pengguna atau customer kita terus menggunakan produk kita, kan berarti produk kita selalu akan ada revenue buat bisnis juga kan. Jadi kayak termasuk strategi bisnis yang lebih oke kalau misalnya product designer involve lebih banyak di strategi bisnis itu. Oke. Iya sih. Kalau aku boleh nambahin mungkin aku sendiri kan berapa gue lupa 4 tahun 5 tahun lalu kerjaan kedua aku adalah product manager sebenarnya sebelum akhirnya jadi ya founder seperti sekarang gitu kan. Dan ini buat teman-teman mungkin ya kayak jujur bener sih. Jadi kalau ada di dunia tech ya, kalau product manager kan sama mirip-mirip lah irisannya. Meskipun kalau product manager mungkin dari segi desain kayaknya aku nggak terlalu main sih kalau dibandingkan product designer. Aku lebih ke apakah kita building the right thing atau enggak gitu kan. Tapi basically menurutku yang mirip-mirip adalah kita sama-sama main di decision making dan gimana cara kita bikin produk yang oke aja sih. Dan itu sangat ngebantu untuk kalau aku pribadi dalam bikin project lain sih. Dan ya sejak saat itu ya setelah resign ya syukurlah, maksudnya hidupku pribadi, kalau aku mungkin jalan ninjanya jadi entrepreneur kali ya sekarang, jadi lebih oke sih gitu. Oke. Kalau dari aku sih gitu ya yang aku tangkep sebagai host kali ini ketika kita ngomongin product designer. Dan jujur jarang product designer itu aku denger di Indonesia. Atau mungkin aku yang kurang gaul. Gitu ya. Kurang jauh mainnya. Tapi ya semoga ini jadi inspirasi buat teman-teman. Dan ingat tuh buat teman-teman ya. Oke, ini buat teman-teman ya. Seperti yang aku bilang tadi di awal, Purwadika itu menyediakan banyak bootcamp dan UI UX tuh luas. Tadi yang aku bilang di awal ya. Nah, silakan buat teman-teman yang mau jadi product designer. Sebenarnya kalau product management juga ada, digital marketing juga ada kan, terus ada juga full stack gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau lebih deep dive ke dunia UI UX dan ada sedikit banyak desain juga di dalamnya, termasuk riset juga, itu teman-teman bisa cek websitenya Purwadika dan ya bisa cek aja di deskripsi dan teman-teman bisa langsung lihat sih. Itu bootcampnya kayak gimana, kurikulumnya apa dan lain sebagainya. Gitu. Siapa tahu nanti teman-teman memang ya ketertarikannya di sana. Nah, silakan teman-teman bisa
cek ya di 1% podcast, podcast tentang pursuing passion, di mana kita bakal bahas lebih lanjut ya tentang gimana orang pursue their passion gitu. Dan kali ini ya kita bisa lihat perjalanannya Dita untuk ke product designer itu ya lumayan berarti ya, karirnya berarti udah 2 tambah 2 dong ya, 4. Hampir 4,5 atau 5 bahkan. Iya, mau jalan ya benar 4 tahunan. Iya, dan ya tidak ada kata telat guys untuk belajar atau untuk pindah bidang baru, dan tentunya pasti pengalaman Dita di bidang HR juga akhirnya ngaruh juga ya, karena HR itu lebih ke legal dan lain sebagainya, administrative side of things harusnya jadi lebih rapi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman jangan khawatir. Betul. Kalau udah menekuni bidang tertentu tetap bisa kok untuk teman-teman pindah ke bidang lainnya. Oke, mungkin dari aku mau say thanks buat Dita ya, dan thank you kau udah undang. Iya. Oke, mungkin gue Evan dari 1%. Well, thanks teman-teman, sampai bertemu di ya Pursuing Passion selanjutnya. Oke.